Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Semua itu ternyata hanya semu. Anga boleh ikut nggak? Mas cuma pergi sebentar kok sayang. Mas mau menyelesaikan sesuatu dulu biar semuanya bisa cepat selesai. Nanti kalau Mas pulang, kita jalan ya, kamu mau? Dengan berat hati, Anga terpaksa mengangguk. Meski dia berharap kalau Aditya akan membawanya pergi bersama. Ya udah, sekarang Mas minta tolong siapkan baju buat Mas ya. Mas mau pakai baju apa memangnya? Baju yang santai aja tapi tetap rapi. Anga menuju ke koper mereka. Meski di dalam lemari masih begitu banyak baju Aditya. Tapi Anga ingat kalau Aditya membawa beberapa potong baju yang sesuai dengan keinginan Aditya. Ini Mas, makasih sayang. Aditya mengganti bajunya begitu saja di depan istrinya tanpa malu dan sungkan sedikitpun. Anga mendekati suaminya, membetulkan bagian kancing kemeja yang dikenakan suaminya. Udah ganteng belum? Aditya sengaja menggoda istrinya, yang tak lepas memandangnya meski tangan Anga sedang memegang kancing kemejanya. Suami Anga ini emang ganteng, tapi mau ketemu siapa kok harus ganteng gini? Rahasia, nanti Mas cerita. Aditya mengulurkan tangannya untuk Anga. Nggak usah antar ke depan ya, di sini aja. Mas pergi dulu. Aditya mengecup bibir Anga dengan mesra sebelum dia pergi meninggalkan istrinya. Anga yang masih di rumah merasa begitu kesepian walau baru ditinggal 1 jam yang lalu oleh suaminya. Dia tak tahu harus bagaimana. Tok, tok. Mbak Anga. Anga mendengar suara Mbok Pinem di depan pintu kamarnya. Iya Mbok, ada apa? Tanya Anga setelah membuka pintu kamarnya. Mbak Anga dipanggil ibu di ruang tengah Mbak, ucap Mbok Pinem dengan raut sendu. Entah apa yang terjadi pada wanita tua itu. Iya Mbok, makasih ya. Iya Mbak, Anga langsung menuju ke raung tengah. Dia tak mau nunda untuk datang ke sana karena tidak mau membuat ibu mertuanya marah. Rasa takut di dalam hatinya ia lawan begitu saja. Dia menekan kuat rasa itu demi menemui ibu mertuanya. Ibu, ucap Anga begitu sampai di sana. Hanya ada Rahayu di sana, tanpa ada yang lain. Itu membuat Anga bertanya, sebenarnya apa yang ibu mertuanya itu inginkan darinya? Kamu tahu kemana suamimu pergi? Tanya Rahayu tanpa basa-basi. Tidak Bu, Anga sudah terlalu gugup hanya dengan melihat wajah Rahayu. Yang tak pernah menatapnya dengan lembut. Lihatlah, Rahayu mengulurkan ponselnya pada Anga. Dengan wajah kebingungan juga penuh dengan rasa penasaran, Anga meraih ponsel yang diberikan oleh Rahayu. Meski gambar yang diambil tak terlalu dekat, bisa dibilang dari jarak yang cukup jauh, tapi Anga jelas tahu siapa pria yang ada di foto itu. Anga sendiri yang menyiapkan bajunya. Anga juga hafal bagaimana Aditya menata rambutnya. Pria
Pria yang ada di foto itu jelas suaminya. Aditya bersama dengan seorang wanita sedang makan bersama. Dari latarnya, tampak berada di sebuah kafe sepertinya. Dia menemui Gendis untuk meminta maaf atas batalnya acara kemarin. Mungkin mereka juga sedang membicarakan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan acara lamaran yang sempat tertunda gara-gara dirimu kemarin. Maksud ibu, Anga dibuat terkejut 2 kali saat ini. Aditya memilih menuruti permintaan ibunya untuk menikah lagi dengan Gendis. Entah dia mau menceriakan kamu atau memberikan madu untukmu. Tangan Anga bergetar sampai ponsel milik Rahayu hampir jatuh dari tangannya. Rahayu pun langsung merebut kembali ponselnya dari tangan Anga. Nggak mungkin Bu, Mas Adit bilang dia tidak mungkin menikahi wanita lain. Air mata Anga jatuh tak terbendung. Kenapa ndak mungkin dia memilih menuruti permintaan ibunya daripada mempertahankanmu? Kenyataan apalagi yang dia dapat? Suaminya menemui wanita lain dan tidak mengatakan apapun pada Anga. Dan kini dia mendapatkan kabar yang begitu menyakitkan, suaminya akan menikahi wanita lain. Sekarang aku tanya, apa Aditya benar mencintaimu? Jantung Anga kembali dibuat seperti berhenti mendadak. Apa Mas Adit mencintaiku? Hati Anga langsung bertanya pada dirinya sendiri. Tak adanya jawaban atau kepastian dari Aditya membuatnya ragu. Apa mungkin selama ini hanya dia yang mencintai Aditya? Mencintai seorang diri tanpa adanya balasan. Tapi sikap Aditya membuatnya salah paham. Perhatian dan kebaikan Aditya terlalu mudah membuat Anga jatuh cinta. Lalu, apa kamu mencintai Aditya? Anga mendongak menatap ibu mertuanya. Matanya yang penuh dengan butiran air mata itu. Menatap Rahayu dengan penuh keyakinan untuk pertama kalinya. Iya Bu, Anga mencintai Mas Adit. Rahayu sempat terdiam beberapa detik, entah apa yang dia pikirkan saat ini. Kalau begitu, lepaskan dia, biarkan dia menikah lagi. Kamu ndak mau kan kalau Aditya menjadi anak durhaka karena menentang ibunya? Melepaskan? Apa aku harus melepaskan satunya orang yang aku punya dalam hidupku? Hati dan pikiran Anga berperang di dalam sana. Sudah cukup putraku mengambil tanggung jawab kedua orang tuamu dan kakakmu. Biarkan dia terbebas dari beban tanggung jawab itu. Rasanya 4 bulan sudah cukup untuk membalas kebaikan kakakmu pada Aditya. Tolonglah Kenanga. Anga sempat tersentak. Baru kali ini ibu mertuanya bisa bicara begitu lembut kepadanya. Namun di dalam kelembutan itu, justru menusuk hati Anga dengan begitu dalam. Tapi Bu, kenapa kami harus berpisah? Apa ibu benar tidak bisa menerima Anga sebagai menantu ibu? Apa hanya karena Anga ini bukan keturunan darah biru? Makanya Anga tidak pantas bersanding dengan Mas Adit, apa hanya karena itu Bu? Rahayu memalingkan wajahnya, dia tak mampu menjawab pertanyaan Anga. Seandainya Anga ini berasal dari kalangan yang sama seperti ibu. Apa ibu akan memberikan Anga kesempatan untuk menjadi menantu ibu? Apa cinta Anga yang besar untuk Mas Adit ini akan kalah dengan status kami yang berbeda Bu? Dengan suaranya yang sudah bergetar, juga dengan tangisnya yang tak bisa ditahan.
Anga membutuhkan jawaban dari ibu mertuanya secara langsung. Kenapa hanya dengan status mereka yang berbeda, mereka benar-benar tidak bisa bersatu? Aku dari dulu tidak pernah membayangkan akan mendapatkan menantu dari kalangan yang berbeda. Jadi sepertinya kamu tahu apa jawabanku, jawab Rahayu tetap memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu apa yang harus Anga lakukan, Bu? Kehadirannya benar tak diterima di sana. Tapi apa mungkin Anga harus menuruti keinginan ibu mertuanya itu? Kenanga, Rahayu berjalan mendekat pada Anga. Tolong tinggalkan Aditya, jangan jerat dia dengan beban tanggung jawab yang diberikan kakak kamu. Aditya juga butuh kebebasan Anga. Ibu mohon, Rahayu menatap Anga dengan penuh permohonan. Anga kembali dihantui dengan kenyataan jika Aditya menjaganya selama ini hanya sebatas tanggung jawab seperti apa kata ibu mertuanya. Rahayu mengambil sesuatu dari kantung bajunya, memberikan sebuah kertas kepada Anga. Pulanglah ke Jakarta sekarang juga, tinggalkan Aditya untuk selamanya. Air mata Anga jatuh semakin deras tanpa bisa ditahan. Bukan hanya hatinya yang hancur, tapi hidupnya pun hancur. Rahayu mengusirnya dengan begitu halus. Bahkan saat ini Rahayu sudah menyodorkan tiket kereta api kepadanya. Berangkatlah sekarang juga sebelum Aditya kembali. Lakukan apa yang ibu minta kalau kamu memang menghargai ibu. Sebagai orang yang pernah menjadi mertuamu. Tangan Anga menggenggam tiket di tangannya dengan erat. Dia diminta untuk pergi dari sana tanpa menunggu suaminya kembali. Tanpa diperbolehkan untuk pamit sekalipun. Pergilah sekarang juga dari sini dan dari hidup Aditya untuk selamanya. Pinta Rahayu kembali dingin dan begitu tegas. Tubuh Anga luruh ke bawah di balik pintu kamar Aditya. Tangisnya pecah tanpa malu lagi kalau ada yang melihatnya. Hiks. Apa ini akhir sari segalanya? Baru saja Anga merajut hidupnya kembali setelah hancur ditinggal orang terkasihnya. Kebahagiaan yang baru saja alami selama 4 bulan ini, kini sudah berakhir. Semua itu ternyata hanya semu. Apa yang harus aku lakukan? Anga menatap tiket kereta yang ada di tangannya. Kehadirannya tidak diinginkan di keluarga darah biru itu. Tapi, apa dia harus pergi tanpa menunggu Aditya kembali? Tapi kalau Anga pergi sekarang, kemana dia harus pergi? Dia tidak punya siapa. Rumah juga tak ada. Harus kemana dia sekarang? Anga mengusap perutnya yang mulai terasa keras itu. Kita harus kemana sayang? Apa kita harus pergi dari ayah? Sudah cukup putraku mengambil tanggung jawab kedua orang tuamu dan kakakmu. Biarkan dia terbebas dari beban tanggung jawab itu. Rasanya 4 bulan sudah cukup untuk membalas kebaikan kakakmu pada Aditya. Tolonglah Kenanga. Apa benar kalau aku ini hanya beban untuk kamu, Mas? Apa itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kamu gak pernah mengungkapkan perasaan kamu? Dan justru mau menuruti permintaan ibu untuk menikah lagi? Padahal tadi malam kamu bilang kalau ibu sudah mau menerimaku. Apa ini alasannya? Apa ibu mau menerimaku asalkan kamu juga menikahi gendis?
Tapi kenapa ibu mertuanya justru menyuruhnya untuk pergi sekarang juga? Entah Aditya terlibat dalam rencana ini atau tidak. Tapi Anga sudah tak punya waktu lagi untuk tetap di sana. Bahkan tiket untuk dia pulang pun sudah disiapkan oleh Rahayu. Anga beranjak dari pintu, dia segera mengeluarkan baju dan barang milik Aditya yang masih berada di dalam koper. Anga memang sengaja tidak mengeluarkan semua baju milik mereka berdua. Karena perasaan Anga mengatakan jika dia tidak akan lama di sana. Tapi ternyata benar, baru kemarin dia datang ke tanah kelahiran suaminya, dan sekarang sudah terusir. Dengan air mata yang tak kunjung berhenti, Anga lekas mengemas semua barangnya. Termasuk skincare yang sempat ia keluarkan tadi malam. Dia akan membawa koper milik Aditya itu sebagai tempat untuk bajunya. Di atas sebuah kertas putih, Anga menggoreskan tinta di atasnya, menulis sebuah pesan yang akan dia tinggalkan untuk Aditya. Bukannya dia bodoh karena bisa saja dia mengirim pesan. Tapi Anga tidak mau kalau pilihannya untuk melepaskan Aditya dihambat oleh Aditya sendiri. Karena Anga yakin kalau Aditya pasti tidak akan mengizinkannya pergi. Tapi, setelah Anga pikir dengan matang, memang sebaiknya dia pergi dari kehidupan Aditya. Sudah waktunya dia melepaskan diri dari euforia sesaat karena kebaikan seorang Aditya. Anga menghapus air matanya yang tadi sempat terjatuh beberapa tetes di atas kertasnya. Kini dia melirik ke arah gantungan baju yang terletak di sudut ruangan. Di sana masih ada baju milik Aditya yang tadi pria itu pakai untuk sarapan sebelum pergi menemui Gendis. Diraihnya baju yang masih memancarkan aroma segar dari parfum Aditya yang teramat sangat Anga sukai. Hiks, Anga memeluk baju itu dengan erat. Kenapa semuanya jadi kayak gini mas? Apa kita memang benar nggak bisa bersatu? Apa cinta yang aku punya aja nggak cukup mas? Hiks. Aku mencintaimu mas, sungguh mencintaimu. Anga memeluk baju Aditya dengan erat. Tapi maaf, aku nggak mau terus menjadi beban buat kamu. Aku harus pergi membawa anak kita. Semoga kamu bahagia dengan pilihan ibumu. Anga mengembalikan baju Aditya di tempat semula. Sebenarnya dia ingin sekali membawa baju itu pergi bersamanya. Tapi dia tidak ingin bayangan Aditya selalu muncul di pelupuk matanya. Karena yang harus Anga lakukan setelah ini adalah belajar melupakan Aditya. Anga menyeret kopernya keluar dari kamar. Membawa beberapa potong bajunya untuk kembali ke Jakarta seorang diri. Sudah siap? Memang benar keputusan Anga, baru saja dia keluar dari kamar. Tapi ibu mertuanya ternyata sudah menunggunya di depan pintu. Dengan tak sabaran ingin segera melihat Anga pergi dari sana. Sudah Bu, Anga tak akan bisa lagi menyembunyikan wajahnya yang sembab. Bagus, cepat sedikit sebelum Aditya pulang. Ibunda mau kalau sampai kamu mengurungkan niat untuk pergi dari sini saat Aditya kembali. Baik Bu, Anga pamit ya. Anga mengulurkan tangannya pada Rahayu. Kali ini, Rahayu tak menolak uluran tangan Anga. Diciumnya tangan ibu mertuanya itu. Tak sengaja Anga menjatuhkan setitik air mata di punggung Rahayu.
Maaf Bu, ucap Anga lalu membersihkan tangan ibu mertuanya dari air matanya. Sebelum Anga pergi, bolehkah Anga memeluk ibu? Pinta Anga dengan penuh harap. Matanya yang basah itu terus menatap Rahayu dengan dalam. Tak adanya jawaban membuat Anga langsung bergerak menekuk ibu mertuanya. Meski tanpa adanya persetujuan, dengan sekuat tenaga Anga menahan agar tangisannya tak pecah di bahu Rahayu. Tapi rasanya tetap tidak bisa. Saat Mas Adit cerita kalau masih punya ibu, Anga senang sekali Bu. Karena Anga akan kembali punya sosok ibu setelah bertahun-tahun Anga kehilangan sosok ibu. Tubuh Anga sudah bergetar dengan hebat dalam pelukan Rahayu. Ternyata takdir Anga bukan untuk menjadi anak ibu. Tapi nggak apa-apa Bu, terima kasih banyak karena 2 hari ini sudah mengizinkan Anga tinggal di sini. Anga juga berterima kasih karena selama 4 bulan ini sempat menjadi menantu ibu. Anga masih berbisik di telinga Rahayu. Anga minta maaf kalau Anga membuat keributan di sini. Anga juga sudah membuat ibu dan Mas Adit selalu berdebat. Tapi kalau boleh, doakan Anga ya Bu, biar kelak Anga bisa jadi ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya. Seperti ibu yang berhasil mendidik Mas Adit. Karena ibu, Mas Adit bisa jadi pria yang begitu baik dan bertanggung jawab. Anga mengurai pelukannya, mencoba tersenyum meski hati dan jiwanya terluka saat ini. Anga pergi dulu Bu. Kemudian Anga menoleh kepada 2 kakak iparnya yang juga ada di sana. Entah untuk Wulan saat ini ada di mana. Anga tak melihatnya lagi setelah sarapan tadi pagi. Tapi Anga bisa melihat kedua kakak iparnya itu berusaha untuk memahami air mata mereka. Apa yang mereka lakukan itu justru membuat Anga semakin sedih. Anga merasa punya kakak perempuan di sini. Mereka menyebut baik kedatangan Anga di sana walau hanya 2 hari ini. Mbak, Anga pamit ya. Makasih karena Mbak Sekar dan Mbak Ajeng sudah menerima Anga dengan baik. Dan tolong titip ini untuk Mas Adit ya Mbak. Anga menyerahkan kertas berisi beberapa baris kalimat yang tadi ia tulis untuk Aditya. Dia memang sengaja menitipkan surat itu pada mereka. Karena Anga takut kalau surat itu ia tinggal di kamar dan lebih dulu ditemukan ibu mertuanya. Bukannya diberikan pada Aditya tapi justru dibuang. Kamu hati ya Anga. Maafkan Mbak, Sekar menerima surat itu lalu memeluk adik iparnya. Iya Mbak, Anga pamit. Mana surat itu Sekar? Berikan pada ibu. Rahayu menatap surat dari Anga yang masih dipegang oleh Sekar. Boten Bu, surat ini untuk Adit. Kamu berani melawan ibu? Mana berikan? Rahayu langsung merebut surat itu dari Sekar. Dia ingin tahu apa yang ditulis wanita itu untuk Aditya. Ibu keterlaluan, desis Ajeng. Dia kecewa dengan sikap ibunya, tapi dia merasa bersalah pada Anga. Karena dia tidak bisa berbuat apapun untuk membela atau melindungi Anga. Setelah Aditya pulang nanti, entah apa yang akan dilakukan adiknya nanti. Kalau tahu istrinya sudah tidak ada karena diusir oleh ibunya. Diam kalian, ibunda butuh pendapat kalian sama sekali. Setelah itu Rahayu melenggang pergi dari sana.
meninggalkan Sekar dan Ajeng yang masih meratapi kepergian Anga tanpa rasa bersalah sama sekali. Gimana ini Mbak, kasihan sekali Anga. Mbak juga ndak tahu Jeng. Tapi sebenarnya Aditya pergi kemana sih? Sekar kesal karena di saat ini Aditya tidak ada di rumah. Ajeng juga ndak tahu Mbak. Entah ibu menyuruh Adit kemana. Ibu pasti sengaja membuat Aditya keluar supaya bisa mengusir Anga, tebak Ajeng. Kamu benar, Jeng. Gimana kalau kita hubungi Aditya aja? Tapi nanti kalau ibu marah gimana, Mbak? Kamu tenang aja kalau masalah itu. Keduanya akhirnya sepakat untuk menghubungi Aditya. Mungkin dengan cara itu, Aditya bisa mencari Anga dan mencegah kepergiannya. Meski mereka juga harus bersiap kalau akan terjadi keributan besar antara Aditya dan ibu mereka. Anga menyeret kopernya menuju keluar dari rumah besar itu. Menuju ke gerbang saja terlihat begitu jauh di mata Anga. Apalagi saat ini matahari sudah beranjak tinggi di atas kepala Anga. Rasanya untuk berjalan jauh begitu berat bagi Anga. Anga berharap dalam hatinya kalau ibu mertuanya berubah pikiran dan menahan kepergiannya. Tapi nyatanya semua itu tak akan mungkin. Mbak Anga. Anga menoleh ke belakang karena Mbok Pinem berlari tergopoh-gopoh mengejarnya. Iya Mbok, ada apa? Mbak mau pergi kemana? Apa ndak nunggu Mas Adit dulu tuh? Jangan dengarkan omongan si Bu. Nggak apa-apa Mbok, Anga harus pergi sekarang. Soalnya nanti ketinggalan kereta. Soal Mas Adit, biar nanti ibu yang menjelaskan. Anga mencoba baik saja. Ya Allah, sing sabar yanduk, cah ayu. Iya Mbok, Anga pergi dulu. Hati di jalan yanduk. Bawa ini, Simbok siapkan minuman sama kue buat kamu di jalan. Mbok Pinem memberikan plastik berisi makanan untuk Anga. Makasih banyak ya Mbok. Iya Mbak. Mbok Pinem menatap iba pada Anga. Dia tak kuasa menahan air matanya karena melihat nasib Anga yang disia-siakan ibu mertuanya. Aditya keluar dari kafe itu dengan wajah cerahnya. Akhirnya masalahnya telah selesai. Dia sudah melakukan apa yang ibunya minta agar pernikahannya dengan Anga mendapatkan restu. Dia teringat ucapan ibunya tadi malam yang membuatnya begitu bahagia. Baiklah kalau kamu memang mencintainya, tapi ibu punya syarat. Apa Bu? Apa Aditya bisa bilang kalau ibu sudah bisa menerima Anga dan mau merestui pernikahan kami? Iya, tapi dengar dulu apa yang ibu minta. Apa Bu? Asal jangan yang aneh. Aneh, pasti akan Aditya lakukan. Syaratnya adalah, kamu besok harus menemui Gendis. Minta maaflah sama dia atas gagalnya acara kemarin. Syukur kamu mau datang ke hadapan kedua orang tua Gendis. Dan meminta maaf secara langsung sama mereka. Baiklah Bu, kalau itu Aditya sanggup. Bagus, nanti Ibu akan menghubungi Gendis untuk meminta waktunya. Enggak Bu, Aditya sempat takut kalau syarat yang ibunya berikan itu akan memberatkannya atau bahkan menyakiti Anga. Tapi ternyata, ibunya benar,
benar telah berubah dan dengan mudah memberikan syarat seperti itu saja. Tadi, Aditya juga sudah bicara secara langsung dengan Gendis. Tanggapan wanita itu pun begitu terbuka, tidak begitu rumit atau yang selebihnya. Flashback cek. Aditya menyisir ke seluruh penjuru kafe untuk mencari sosok wanita yang dulu menjadi temannya dari kecil. Meski usia Gendis berada 3 tahun di bawahnya, tapi pertemanan mereka begitu baik. Hingga Aditya saat itu memilih pergi ke Jakarta, sehingga pertemanan mereka terputus. Aditya melihat seseorang melambaikan tangannya dari kejauhan. Dialah Gendis, wanita yang batal menjadi calon istrinya. Wanita dengan tinggi hampir sama dengan Anga, namun berbeda dengan Anga yang bertubuh sintal. Gendis lebih keramping bahkan terlihat kurus dengan kulitnya yang kuning langsat. Tapi wajah manis Gendis serta lesung pipinya saat dia tersenyum menjadi daya tarik tersendiri bagi pria di luaran sana kecuali Aditya. Bagi Aditya, hanya Anga wanita sempurna di matanya. Maaf membuatmu menunggu. Ndak papa Mas Adit, aku juga baru datang kok. Gendis menunjukkan lesung pipinya pada Aditya. Aditya lantas duduk di hadapan Gendis, membuat jarak agar tak terlihat begitu dekat dengan lawan jenisnya itu. Apa kabar Mas? Maaf kemarin belum sempat menyapa Mas Adit. Gendis terlihat baik, baik saja saat ini setelah kemarin lamaran untuknya batal. Aku baik Gendis, justru aku yang harus minta maaf soal kemarin. Gendis tampak tersenyum tipis. Keanggunan memang terlihat jelas pada putri keturunan darah biru seperti dirinya. Tidak usah dipikirkan Mas, tapi ngomong selamat atas pernikahan kamu ya Mas. Terima kasih Gendis, tapi kedatanganku kemari, itu memang karena ingin meminta maaf secara langsung sama kamu. Acara kemarin jadi berantakan karena memang aku tidak tahu apa yang direncanakan ibu. Aku juga mau minta maaf sama kedua orang tua kamu secara langsung. Tapi mungkin aku akan datang ke dalam Cokro Aminoto saja. Aku paham Mas, karena memang hidup kita ini selalu di bawah aturan orang tua kita. Aku juga yakin kalau Mas Adit pasti punya alasan kenapa menikah secara diam-diam. Untuk bapak dan ibu memang masih kecewa, tapi lama-lama mereka pasti akan mengerti. Mas Adit tenang saja biar Gendis yang bicara sama mereka. Kamu memang wanita baik Gendis. Semoga setelah ini kamu bisa mendapatkan pria yang jauh lebih baik dariku, ucap Aditya dengan tulus. Aditya lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Gendis bukan orang yang alot hingga bisa dengan mudah mendapatkan maaf darinya. Terima kasih banyak untuk doanya Mas. Kalau gitu, aku harus pergi Gendis. Sekali lagi aku minta maaf. Tunggu Mas, setidaknya kamu makan dulu sebagai tanda permintaan maaf kamu. Aku sudah memesannya, sebentar lagi pasti datang, pinta Gendis pada Aditya. Baiklah, sebagai tanda permintaan maafku. Tapi aku tidak bisa lama, karena aku ada janji dengan istriku. Hanya sebentar kok Mas, Gendis tersenyum senang karena Aditya bersedia menemaninya di sana.
Flashback off. Aditya yakin setelah ini kebahagiaannya akan semakin bertambah. Kalau ibunya tahu saat ini Anga sedang mengandung cucunya, bibir Aditya tak ada hentinya untuk menyunggingkan senyumnya. Dia juga tak sabar ingin segera bertemu dengan istri tercintanya. Baru pergi sebentar saja, dia sudah sangat merindukan Anga. Halo Mbak, ada apa? Aditya mengangkat panggilan dari Ajeng. Dit, kamu di mana? Cepat pulang. Anga diusir dari rumah sama ibu. Apa? Rahayu masuk ke dalam kamarnya. Dia masih bersikap tenang walau dia sudah mengusir menantunya sendiri dari kediamannya. Wajahnya tenang seperti tak ada rasa bersalah sama sekali. Entah memang karena sikapnya yang keras atau memang dia sudah tak punya hati lagi. Dia menatap kertas yang ada di tangannya, sepucuk surat yang ditinggalkan Anga untuk putranya. Sudah sepantasnya dia tidak membuka surat itu, namun dengan berani Rahayu membuka surat itu. Beberapa bait goresan tinta dari tulisan tangan Anga mulai terlihat di matanya. Tulisan yang begitu rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Untuk suamiku, Mas Aditya. Maafkan Anga yang tidak bisa menunggu Mas Adit sampai pulang hingga harus meninggalkan surat ini. Anga minta maaf karena pergi tanpa pamit sama Mas Adit. Melalui surat ini, Anga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Mas Adit. Karena sudah mau menuruti permintaan Kak Angga untuk menikahi Anga. Terima kasih juga karena Mas Adit sudah mau menerima Anga. Menjaga, menyayangi dan melindungi Anga selama 4 bulan ini. Anga beruntung sekali karena bisa menjadi istri Mas Adit. Pria yang baik hati, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Tapi sekarang, tanggung jawab Mas Adit untuk menjaga Anga telah usai. Sudah cukup Anga membebani Mas Adit selama ini. Sudah saatnya Mas Adit mengejar kebahagiaan Mas Adit sendiri. Menikah dengan wanita yang Mas Adit cintai. Atau mungkin menikah dengan Mbak Gendis. Wanita yang dipilihkan ibu untuk menjadi pendamping Mas Adit. Anga berharap Mas Adit bisa menjadi anak yang berbakti dengan menuruti keinginan ibu. Karena seorang ibu pasti tahu yang terbaik untuk anaknya. Jangan sakiti hati ibu dengan menentangnya, Mas. Karena Mas Adit beruntung masih punya seorang ibu sampai sekarang. Mas Adit masih bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, lain halnya dengan Anga. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, Mas. Anga pamit, Mas. Anga pergi. Jangan khawatirkan Anga, karena Anga baik-baik saja. Yang menyayangimu, Kenanga. Tanpa Rahayu sadari, air matanya menetes membasahi kertas putih itu. Dadanya juga tiba terasa perih. Kalimat demi kalimat yang Anga tuliskan di dana membuat hatinya tergores. Anga minta maaf kalau Anga membuat keributan di sini. Anga juga sudah membuat ibu dan Mas Adit selalu berdebat. Tapi kalau boleh, doakan Anga ya Bu. Biar kelak Anga bisa jadi ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya. Seperti ibu yang berhasil mendidik Mas Adit. Karena ibu,
Mas Adit bisa jadi pria yang begitu baik dan bertanggung jawab. Rahayu mengingat ucapan Anga tadi yang berhasil menyentuh hatinya. Bersambung.